Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Helmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan daripada sebelumnya, di mana kalau pada sebelumnya kita telah membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pada rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya yaitu dalil-dalil terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, pengertian daripada kitab-kitab Allah dan perbedaannya dengan suhuf. Kemudian, apa saja kitab-kitab yang wajib kita ketahui, serta banyaknya suhuf yang juga wajib kita ketahui, serta apa saja isi daripada kitab-kitab Allah itu sendiri. Langsung saja kemudian pada pembahasan kita kali ini, kita langsung pada pembahasan berikutnya berkaitan tentang dalil beriman kepada kitab Allah. Banyak ayat yang membicarakan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri. Salah satunya kita bisa temukan dalam surat An-Nisa ayat 136. Dalam ayat ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kita selaku orang-orang yang beriman diwajibkan untuk percaya kepada Allah, Rasul, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Ini adalah dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kemudian, apa itu yang dimaksud dengan kitab? Nah, di sini akan menjelaskan tentang pengertian kitab. Kitab itu adalah firman yang Allah turunkan kepada nabinya dan oleh nabinya kemudian dibukukan. Jadi firman yang sudah Allah turunkan melalui malaikat Jibril itu dibukukan. Sehingga ketika firman itu sudah dibukukan maka disebut dengan kitab. Ini kemudian salah satu contoh kitab yang wajib kita ketahui. Ada kitab Al-Quran, Zabur, Injil, dan kitab Taurat kemudian. Ada yang hampir mirip dengan kitab, namanya adalah suhuf. Suhuf itu apa kemudian? Suhuf itu adalah firman yang juga Allah turunkan kepada nabinya, tetapi hanya berupa lembaran. Artinya, nabi yang menerima wahyu dari Allah itu, yang berisi firman itu, ditulis oleh nabinya, tetapi hanya berupa lembaran-lembaran saja. Ini pengertian suhuf. Sehingga kitab dan suhuf itu memiliki persamaan, tetapi juga berbeda antara keduanya ini kemudian. Persamaannya apa kemudian? Ini adalah contoh suhuf, kira-kira seperti ini hanya berupa lembaran. Kemudian kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan antara dua hal ini. Pertama, kalau kita lihat dari segi persamaannya, bahwa kitab maupun suhuf itu sama-sama berisi firman Allah. Yang kedua, sama-sama diturunkan kepada nabinya. Sedangkan perbedaannya bahwa kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf itu kemudian hanya berupa lembaran. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau kitab itu wajib disampaikan kepada umatnya. Seperti Al-Quran oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya. Namun, kalau suhuf itu tidak wajib untuk disampaikan. Yang ketiga, isi kitab itu lebih lengkap ketimbang suhuf itu sendiri. Karena suhuf itu hanya berupa lembaran, sedangkan kitab itu berisi banyak lembaran yang disatukan, yang dikumpulkan menjadi satu, sehingga bernama kitab. Sehingga jelas isi kitab itu lebih banyak ketimbang suhuf itu sendiri, lebih lengkap daripada suhuf itu sendiri. Selanjutnya kemudian macam-macam kitab yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama ada kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan macam-macamnya suhuf itu kita bisa tahu bahwa kemudian
suhuf itu banyak, jumlahnya lebih banyak, tetapi kemudian suhuf ini Allah berikan kepada 5 nabi kemudian. Siapa saja 5 nabi yang menerima suhuf itu? Pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu punya suhuf sebanyak 10 suhuf. Kemudian yang kedua ada Nabi Sis yang memiliki suhuf sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga ada Nabi Idris yang memiliki suhuf sebanyak 30 suhuf. Yang keempat ada Nabi Ibrahim yang memiliki suhuf sebanyak 10. Dan yang terakhir adalah Nabi Musa yang memiliki suhuf sebanyak 10 kemudian. Jadi totalnya suhuf itu ada 110 suhuf yang kemudian dibagikan kepada 5 nabi ini. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa kemudian Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang memiliki kitab sekaligus juga suhuf. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahwa seseorang itu dianggap beriman kepada kitab Allah apabila telah melakukan 3 hal ini. Sehingga 3 hal ini disebut dengan inti beriman kepada kitab Allah itu sendiri. Pertama adalah kita percaya akan adanya kitab-kitab Allah. Artinya seseorang itu jika percaya akan adanya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, berarti dia sudah beriman kepada kitab Allah. Namun imannya bisa kita sebut itu masih belum sempurna. Kenapa kemudian? Karena ada 3 inti beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah percaya kepada isi kitab Allah itu sendiri. Jadi kita meyakini bahwa Al-Quran misal itu adalah firman Allah. Bukan ucapannya Nabi Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dulu. Yang mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah keluar dari lisannya Nabi dan itu ucapannya Nabi kemudian. Padahal itu adalah firman-Nya Allah dan itu tidak sesuai dengan Nabi yang kita tahu adalah seorang ummi yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan ajaran dalam kitab-kitab Allah. Artinya, apa yang terdapat dalam Al-Quran, kita laksanakan kemudian. Kalau 3 hal ini kita lakukan, berarti kita sudah beriman kepada kitab Allah. Atau hanya melakukan 2 hal saja, nomor 1 dan nomor 2. Kita tetap juga dianggap beriman kepada kitab Allah. Hanya saja, imannya kita mungkin tidak 100%. Karena ada beberapa ajaran yang ada dalam kitab itu tidak kita jalankan sepenuhnya kemudian. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya adalah mengenai isi daripada kitab-kitab Allah itu sendiri. Isi kitab-kitab Allah itu ada 4 kemudian. Pertama berisi perintah, yang kedua berisi larangan, yang ketiga berisi janji, yang terakhir berisi ancaman kemudian. Contoh bahwa di dalam kitab-kitab Allah itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman kita bisa temukan dalam Al-Quran. Apakah di dalam 3 kitab sebelum Al-Quran juga ada? Iya ada. Seperti Taurat, Zabur, Injil juga ada. Namun kita tidak bisa membuktikan itu karena 3 kitab ini kemudian sudah tidak valid lagi. Keasliannya perlu kita pertanyakan. Sedangkan Al-Quran masih orisinal kemudian. Misalkan dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 di sini disebutkan bahwa wa aqimus sholah katanya Allah. Ini perintah untuk melaksanakan sholat. Sedangkan larangan terdapat dalam surat Al-Isra salah satunya ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina. Allah melarang untuk mendekati zina. Kalau janji kita bisa temukan dalam surat Al-Maidah ayat ke-9. Di situ ada janjinya Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya Allah kepada mereka? Lahum maufiratun wa ajrun azim. Bagi mereka adalah ampunan beserta pahala yang besar. Sedangkan ancaman bisa kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat ke-10. Di situ kemudian ada ayat yang berbunyi walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Jadi orang-orang yang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah diancam dengan apa oleh Allah? Ulaika ashabul jahim. Mereka itu akan kekal di neraka jahim. Ini salah satu contoh
isi kitab Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, setelah kemudian pembahasan ini, ada beberapa pertanyaan yang itu bisa mengetahui sejauh mana para siswa memahami, mendalami materi ini kemudian. Misalkan di antara pertanyaannya adalah, nah, saya buat di sini, pertama diminta untuk menjodohkan nama kitab dengan nabi yang menerimanya. Di sini ada soal pertama ini kemudian, nah, ini ada nama-nama kitab di sebelah kiri saya dan kemudian nama-nama nabi di sebelah kanan saya untuk dijodohkan. Misal A apakah dengan nomor 2, B apakah dengan nomor 1. Nah, jadi siswa diminta untuk menjodohkan ini kemudian. Ini soal pertama. Kemudian soal yang kedua adalah berkaitan tentang nah, ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi potongannya fala takullahuma uffin. Pada contoh ayat ini, maka ini termasuk contoh isi kitab Al-Quran yang berupa apa kemudian. Di sini sudah ada 4 macam pilihan, tinggal dipilih kemudian apakah akan memilih jawaban A, B, C, atau D. Di ayat yang di garis bawah ini termasuk isi kitab yang berupa apa kemudian. Oke, selanjutnya pada soal nomor 3, kalian bisa tahu di situ kemudian terdapat soal ayat Al-Quran juga yang kemudian ayat ini berisi perintah untuk beriman kepada siapa. Jadi pengecualian, kecuali kepada siapa. Jadi dalam ayat ini ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Nah, ini perintah untuk beriman. Salah satu perintah untuk beriman yang tidak termasuk disebutkan di sini adalah yang mana? Tinggal dipilih di antara beberapa pilihan ini kemudian. Selanjutnya pada soal yang nomor 4, di sini kemudian ada pertanyaan yang berkaitan tentang suhuf yang dimiliki oleh Nabi Idris. Itu banyaknya berapa? Apakah A, B, C, dan D? Pertanyaan terakhir yaitu berkaitan tentang Nabi yang memiliki kitab dan juga suhuf. Itu Nabi siapa? Di sini kemudian sudah ada 4 pilihan juga, tinggal dipilih nabi siapa yang kemudian memiliki kitab sekaligus juga punya suhuf. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, tentu kalau kemudian memahami maka bisa menjawab pertanyaannya saya. Terima kasih banyak. Saya buat soal ini kemudian bervariasi, beragam, dari menjodohkan, dari memahami ayat, memilih salah satu kemudian di antara beberapa pilihan yang dikira benar. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.